Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bertemu lagi di dalam pembahasan kitab Ayyuhal Walad yang ditulis oleh Syekh Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu taala. Kita langsung saja pada kitab yang ditulis oleh beliau ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala ayyuhal walad أي شيء حاصلك من تحصيل علم الكلام والخلاب والطب والدواوين والأشعار والنجوم والعروض والنحو والتصريف غير تضييع الأمر بجلال ذي الجلال. Nah, kata beliau, wahai putraku, apa yang kamu dapatkan dari mempelajari ilmu kalam? Ilmu kalam ini salah satu cabang ilmu yang sekarang banyak membuat kerusakan di dalam Islam. Jadi ilmu filsafat atau ilmu kalam ketika dia berbicara terkait makhluk, maka bisa jadi bermanfaat. Sebagaimana banyak teori-teori yang dicetuskan oleh pemikiran-pemikiran orang-orang Yunani zaman dahulu. Ya, semisal teori-teori atau rumus-rumus fisika yang muncul akibat pemikiran-pemikiran mereka, hasil penelitian-penelitian mereka atau hasil berpikir mereka, seperti rumus Newton, rumus Pythagoras, dan lain-lainnya. Akan tetapi ketika pemikiran-pemikiran seperti ini dibawa untuk memikirkan Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa taala, maka akal ini terbatas. Sehingga apa yang terjadi? Banyak timbulnya kerusakan-kerusakan di dalam akidah. Banyak akhirnya merusak akidah atau fitrah seseorang. Awalnya fitrah manusia ini fitrahnya adalah lurus. Misal ketika mereka mengatakan sudah serahkan saja kepada yang di atas. Yang di atas ini maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara fitrah manusia rata-rata mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy. Nah, istawa. Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman di atas arsy beristiwa di atas. Nah, akan tetapi karena pengaruh ilmu kalam ketika berbicara tentang ketuhanan, berbicara tentang Al-Khaliq, Sang Pencipta, maka rusaklah jadi. Karena itu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan di dalam kitab beliau, apa kata beliau? Hukmi fi man ta'allama ilmal kalam. Hukumanku kepada orang-orang yang belajar ilmu kalam adalah ad-darbu bil-jardi wan ni'al. Dipukul dengan pelepah kurma dan sendal.
wa yutafu bainal qaryah, dan dia diarak keliling kota, bainal mudun, diarak sambil dikatakan hadza hukmun liman ta'allama ilmal kalam. Ini adalah hukuman bagi orang yang belajar ilmu kalam. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala sangat mengingatkan kaum muslimin agar tidak terjerumus atau belajar ilmu kalam. Tentunya ilmu kalam yang apa? Ilmu kalam yang terkait dengan sifat ketuhanan. Karena banyak kerusakan-kerusakan yang dibawa oleh. Sementara kaum muslimin sendiri kadang belum belajar akidah yang benar. Ilmu akidah yang benar yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah, dijelaskan oleh para ulama Ahlus Sunnah. Mereka belum belajar, tiba-tiba disodorkan dengan ilmu kalam. Ini na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Akhirnya banyak terjadi kerusakan. Baik. Kemudian kata beliau, Syekh rahimahullah ta'ala, wattib, belajar ilmu kesehatan, waddawawin wal asy'ar, dan ilmu syair-syair, wan nujum wal arud, ilmu perbintangan dan ilmu arud. Mungkin yang dimaksud adalah ilmu saja. Wan nahwi wat tasrif, begitu juga ilmu tasrif dan ilmu nahu, tanpa menyia-nyiakan umur, bijalalidil jalal. Nah, jadi apa yang didapatkan kalau hanya sekedar belajar tanpa mengamalkan ilmu? Enggak ada. Ini yang beliau ingatkan. Inni ra'aitu fi Injil Isa alaihi salam qal, aku melihat di dalam kitab Injil Nabi Isa berkata, min sa'ati an yudha'al maytu 'alal janazah. Sekali lagi ini adalah uh, apa yang perlu dicek kembali. Min sa'ati an yudha'al maytu 'alal janazah. Di saat mayat itu diletakkan di atas tempat disolatkan, ila ayyudha ala syafiril qabri, sampai dia diletakkan ke liang lahat, yas'alullah ta'ala bi'adhabatihi min, dia meminta kepada Allah SWT dan keagungannya, arba'ina su'alan, 40 pertanyaan. Awwaluhu yaqul, soalan pertama yang dikatakan, permintaan pertama yang diucapkan adalah, yaqulullah ta'ala, abdi taharta manzar al-khalqi sinin, wahai hambaku, engkau telah membersihkan apa yang dilihat oleh manusia bertahun-tahun, wa ma taharta manzari sa'ah, sementara apa yang aku lihat kepadamu tidak pernah engkau bersihkan. Artinya kau selalu sibuk membersihkan badanmu, pakaianmu, ya, hal-hal yang terlihat di mata manusia kan, tapi engkau tidak pernah sibuk memperbaiki atau membersihkan apa yang ingin aku lihat, yaitu apa? Amalan dan keikhlasan dari seorang hamba. Wa kullu yawmin nanzuru fi qalbik, setiap hari aku melihat hatimu, kata Allah Subhanahu. Yaqulu ta'ala, ma tasna'u bi ghairi wa anta makhfufun bi khairi. Apa yang engkau lakukan kepada orang lain sementara engkau sangat butuh terhadap kebaikan-kebaikanku. Ama anta asam la tasma. Apakah kamu adalah orang yang tuli tidak mau mendengar? Jadi sebenarnya yang paling harus dilakukan oleh seorang hamba adalah mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amal soleh, sebelum dia mencari
kedekatan dengan para manusia, hubungannya dengan manusia. Jadi yang paling penting seseorang itu harus lakukan sebelum dia mendekati makhluk adalah dia harus mendekati Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala dengan amal saleh. Kata Syekh, ayuhal walad, al-ilmu bila amalin junun wal amalu bila ilmin la yakun. Wahai putraku, sesungguhnya ilmu tanpa beramal itu adalah kegilaan. Sementara amal tanpa ilmu itu tidak mungkin terjadi. Artinya tidak mungkin bisa dengan benar dilakukan suatu amal tanpa didasari dengan ilmu. Wa'lam anna ilman la yub'iduka al-yawm 'anil ma'asi. Sesungguhnya ilmu yang tidak menjauhkanmu pada hari ini dari maksiat, wala yahmiluka 'ala ta'ah, dan tidak juga membawamu kepada ketaatan, lan yub'idaka ghadan an nari jahannam. Maka ketahuilah ilmu tersebut tidak pula akan menjauhkan dirimu esok dari neraka jahanam. Subhanallah. Kata beliau, ketahuilah sesungguhnya ilmu yang tidak menjauhkanmu pada hari ini dari maksiat, artinya ilmu-ilmu yang kita pelajari tidak bermanfaat, begitu juga ilmu ini tidak membawa kita kepada ketaatan kepada Allah, maka sungguh ilmu ini tidak bermanfaat, yaitu tidak akan menjauhkan kita nanti dari api neraka, dari azab Allah. Na'udzubillah wa liya'udzubillah. Wa idza lam ta'malil yawma, kalau engkau tidak beramal hari ini, walam tadarakil ayyamal madiyah, begitu juga engkau tidak mendapatkan, tidak beramal juga pada hari-hari sebelumnya, taqulu ghadan yaumal qiyamah, maka engkau besok akan mengatakan pada hari kiamat, farji'na na'mal salihah, ya Allah, kembalikanlah aku ke atas dunia untuk beramal saleh. Maka ketika orang-orang mengatakan demikian, apa jawaban Allah SWT di dalam lanjutan ayat ini? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali tidak mungkin Allah SWT akan mengembalikan orang yang telah meninggal dunia ke atas dunia. Tidak akan mungkin menghidupkan seseorang lagi kalau memang umurnya sudah habis. Karena apa? Karena sudah dikasih kesempatan hidup namun tidak mau dimanfaatkan. Maka kata Allah SWT, tidak mungkin. Itu hanya omong kosong. Permintaan orang yang telah meninggal dunia untuk kembali ke atas dunia agar dia bisa beramal soleh itu adalah omong kosong. Sudah dikasih waktu panjang, tapi ketika dia hidup tidak memanfaatkan umurnya, maka bagaimana mungkin dia akan bisa memanfaatkan waktunya meskipun dia akan dihidupkan kembali? Tidak. Mustahil. Allah SWT telah menetapkan takdir bagi makhluknya. Jika dia telah meninggal dunia, maka jalan hidup berikutnya adalah di akhirat, bukan dikembalikan lagi ke atas muka bumi sebagaimana pemahaman orang-orang di luar Islam, yaitu adanya reinkarnasi. Nah, fayuqal ya ahmaq anta min hunaka taji. Nanti suatu saat orang-orang yang minta dikembalikan ke atas dunia agar dia bisa beramal soleh atau melaksanakan amal-amalan yang pernah dia tinggalkan, apa yang akan dikatakan kepada mereka nanti? Ya Ahmad, wahai orang bodoh, anta min hunaka tadi. Bukannya kamu dulu ke sini datang dari dunia. Artinya apa? Kamu loh ketika masuk neraka ini awalnya adalah datang dari dunia. Kenapa kamu selama di dunia dulu tidak beramal soleh? Wassalamualaikum. Ini penting untuk kita pelajari, penting untuk kita ingat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Kita tutup ini yang bisa kita ambil faedah pada kesempatan pagi hari ini. Subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.